Selamat pagi anak kami semuanya. Pagi ini kembali kita akan belajar fisika. Anak kami kelas 11, tak fokus, jangan bermalas-malasan. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kamu untuk bermalas-malasan. Salam sehat untuk kalian. Good job for you. Materi hari ini tentang aplikasi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengetahui aplikasi gelombang bunyi dan mampu menganalisa interferensi celah ganda. Lakukan ini dengan semangat untuk menambah pengetahuanmu. Kita lanjutkan materi kita tentang aplikasi gelombang bunyi. Pemanfaatan gelombang bunyi antara lain yang pertama sebagai sonar. Sonar digunakan dalam dunia kelautan untuk navigasi sebuah kapal agar tidak karam, dan banyak sekali gunanya untuk melihat kedalaman laut, pemetaan bentuk dasar laut, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan ini adalah sebuah permukaan laut. Kemudian ini adalah airnya ya. Sebuah kapal ketika berada di atas itu akan memancarkan gelombang ultrasonik. Kita tahu bahwa V sama dengan kecepatan suara 340 meter per sekon jikalau berada di udara. Misalkan kita anggaplah sama, misalkan bunyi yang dipancarkan dari atas ke bawah kemudian akan dipantulkan lagi ke atas. Anak-anak sekalian, kita anggap sama, walaupun tidak mungkin sama ya kecepatan suara di dalam air dan di dalam udara. Katakan waktu yang dibutuhkan 4 detik, 4 sekon. Maka berapa kedalaman laut ini? V sama dengan S per T. V 340 sama dengan waktunya bolak-balik itu 4, berarti hanya ke bawah saja itu hanya 2 saja, S per 2, maka S sama dengan dalam laut itu 680 meter. Itulah pemanfaatan dari gelombang bunyi untuk melihat kedalaman laut. Yang perlu menjadi perhatian adalah ini 4 sekon dan ini kenapa 2 sekon. Waktu yang dibutuhkan ke bawah itu 2 dan waktu yang dibutuhkan ke atas itu jadi 2, jadi totalnya ada 4. Berikutnya pemanfaatannya adalah untuk uji tak merusak, teknik analisa di bidang industri untuk evaluasi sifat dan karakteristik sebuah bahan komponen. Berguna juga sebagai pencuci ultrasonik, pengelasan ultrasonik. Silahkan berhentikan slide ini untuk kamu baca. Dan ultrasonografi atau USG. Ini banyak kita ketahui untuk melihat keadaan tubuh kita di dalam. Bisa juga mendiagnosa dan pengobatan. Baik, kita masuk topik yang berikutnya yaitu gelombang cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat umum gelombang. Ya, yang pertama dalam suatu medan homogen merambat pada satu garis lurus, dapat mengalami pemantulan atau pembiasan, melewati celah sempit, mengalami lenturan atau difraksi, dapat mengalami interferensi dan polarisasi. Topik yang mau Bapak bahas adalah poin 3, 4, dan 5. Dikatakan di poin 3, lenturan atau difraksi, ternyata cahaya bisa dilenturkan. Interferensi poin 4 itu adalah penggabungan dan polarisasi adalah penghamburan. Kita lanjutkan. Ini adalah pemantulan dan pembiasan, ini sudah dibahas di SMP. Kalau kamu lihat pelajaran SMP untuk pembiasan, N2 sin I sama dengan,
Kita ulangi, N1 sin I sama dengan N2 sin R. Jadi kalau ini adalah permukaan air, ini garis normal, kemudian datang, sinar datang ya, ini sinar datang, kemudian nanti akan dipantul akan dibiaskan maksud Bapak terjadi pembelokan. Ini adalah sudut datangnya dan ini adalah sudut biasnya. Ini adalah medium 1, ini adalah medium 2. Itu untuk pembiasan. Topik yang menjadi konsentrasi kita untuk hari ini yaitu adalah tentang interferensi. Interferensi akan terjadi jikalau dua atau lebih cahaya yang berinterferensi haruslah koheren, yaitu memiliki beda fase yang konsisten tetap sepanjang waktu. Ini adalah cahaya yang melewati celah ganda. Bapak mau gambarkan, ini cahaya celah gandanya. Bisa kamu lihat jarak antara celah ke layar ini adalah L. Lebar celah itu sendiri adalah D, dan cahaya yang masuk itu akan masuk dengan memiliki panjang gelombang sebesar lambda. Yang perlu kamu perhatikan di sini adalah apa antara M0 ke M1. Yang kuning ini adalah terang pusat dan yang kuning plus 1 ini adalah terang 1. Ini adalah terang 2 dan ini adalah terang 1. Ini adalah terang 2. Sementara yang hitam ini adalah gelap. Ini adalah gelap. Yang ini adalah gelap 1, ini gelap 2, ini gelap 1, yang ini gelap 2. Ya, Bapak ulangi. Jarak antar celah itu D, jarak celah ke layar itu L, dan terang 1, terang 2 dinyatakan dengan bilangan bulat. Yang mau Bapak sampaikan adalah jarak antara terang pusat kemanapun sepanjang sumbu Y. Ini adalah interferensi celah ganda. Berikutnya, ada dua yang terjadi pada celah ganda, yaitu garis terang. Persamaannya D sin theta sama dengan M kali lambda. Silahkan berhentikan slide ini untuk kamu baca dan kamu pindahkan ke catatan. Dan yang berikutnya adalah garis gelap, D sin theta sama dengan M kurang setengah kali lambda. Baik, akan kita lihat dalam bentuk contoh. Silahkan buka bukumu, halaman 493 nomor 35. Kita kerjakan sama-sama. Pada percobaan yang dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm, berarti lebar celahnya adalah D sama dengan 0,5 mm. Ditempatkan sejauh 100 cm dari sebuah layar, berarti L-nya adalah 100 cm. Apabila jarak pita gelap yang terdekat ke pusat, adalah 0,84 mm, berarti Y-nya 0,84 mm. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan, berarti yang ditanya adalah lambda. Bapak mau ulangi sedikit penjelasan yang sudah disampaikan di depan tadi. Ini ada dua buah celah ganda, ya. Kemudian ini layar. Cahaya masuk. Inilah terang 1.
terang pusat. Ini adalah terang 1, yang ini adalah terang 2, dan begitu sampai ke atas. Sementara di bawah terang pusat itu adalah gelap. Kita buat warna berbeda supaya kamu bisa melihat. Ini adalah gelap 1, ini gelap 2, gelap 3, gelap 1, gelap 2, dan di bawahnya gelap 3. D itu ini jarak antara celah, L itu jarak celah ke layar, inilah L. Y itu yang ini, sepanjang sumbu ini adalah Y, jarak antara terang, jarak antara gelap itu disebut Y, dan cahaya yang masuk ini adalah lambda. Nah, kami sekalian, prinsipnya jikalau tadi maksimum D sin theta sama dengan M kali lambda, dan kalau minimum D sin theta sama dengan M kurang setengah kali lambda. Pertanyaannya, kapan kami pakai maksimum atau minimum, Pak? Maksimum itu jikalau terang dengan terang. Tetapi asal ada saja kata gelap itu sudah minimum. Katakan terang pusat ke terang 1, M-nya 1. Terang pusat ke terang 2, M-nya 2. Tetapi terang pusat ke gelap 1, M-nya setengah. Maka bilangannya M kurang setengah, minimum. Terang pusat ke gelap 2, masukkan 2 ke sini. 2 kurang setengah, 1 setengah. Jadi kalau dia minimum, ada kata gelap, bilangannya selalu lipatan 0,5. Coba kita lihat soal kita. Soal kita mengatakan jarak pita gelap yang terdekat ke pusat pola interferensi. Pita gelap terdekat ke pusat pola interferensi. Pola interferensinya itu adalah terang pusat. Dan pita gelap terdekat adalah gelap 1. Berarti ini minimum. Maka persamaannya D sin theta sama dengan M kurang setengah kali lambda. Sin theta itu adalah sudut yang dibentuk. Kalau Bapak gambar ulang, ini adalah theta. Sudutnya sangat kecil. Perhatikan segitiga ini. Bapak angkat ke atas. Ini tadi adalah L. Ini adalah Y. Jikalau sudutnya sangat kecil, theta sangat kecil, maka garis ini kita tahu kalau sinus theta itu adalah depan per miring. Depan per miring. Depannya sudah pasti adalah Y, sementara miringnya yang merah ini. Tetapi karena sudutnya sangat kecil, ini akan berhimpit, maka Y per L. Jadi boleh ditulis D sin theta itu Y per L sama dengan M kali lambda, dan yang ini juga D Y per L sama dengan M kurang setengah kali lambda. Baik, kita kerjakan yang kita hadapi soal saat ini. D Y per L sama dengan M kurang setengah kali lambda. D-nya tadi dikatakan di soal 0,5 mm. Ya, 0,5 mm itu kita tulis saja dulu. Y-nya tadi 0,84 mm juga. Kalau kamu perhatikan soal, L-nya 100
cm, M kurang setengah. Karena tadi terang pusat ke gelap 1, maka setengah hasilnya. Kalau kamu bingung, terang pusat gelap 1, masukkan ke sini, 1 kurang setengah, hasilnya setengah, kali lambda. Baik, ini harus kita rubah ke dalam satuan yang lebih baku, katakanlah dalam meter. 0,5 mm itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 kali 84 kali 10 pangkat minus 5 per 1 sama dengan setengah kali lambda. Perhatikan, Bapak ubah ini ke meter semuanya. Sekarang tinggal kalikan saja. 5 kali 84, 5 kali 4 0, simpan 2, 5 kali 8 40, 420 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan setengah kali lambda. Setengah kali lambda. Maka lambda sama dengan, tinggal kalikan saja, 840. Lambda sama dengan 840 kali 10 pangkat minus 9 meter. Satuan yang paling sering disebutkan di soal nanti biasanya adalah angstrom. Itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Nano itu 10 pangkat minus 9. Jadi ini sama saja dengan 840 nanometer. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Sungguh sangat singkat. Silahkan berikan hati dan pikiran kamu untuk belajar lebih serius lagi. Kerjakan tugas yang Bapak sampaikan. Lihat referensi dari buku. Salam sehat, salam safe untuk kamu.